apersepsi di peraga ini. Yang kedua adalah penanaman konsep. Yang ketiga pemahaman konsep. Yang keempat bukan keterampilan. Yang kelima bukan halaman terakhir. Ya, halaman terakhir. Kita ulangi. Ada 5 tahap yang kita lalui dalam mengajarkan anak-anak di Praga. Apa tahapannya teman-teman? Yang pertama apa? Persepsi. Yang kedua penanaman konsep. Yang ketiga pemahaman konsep. Yang keempat keterampilan. Yang kelima halaman terakhir. Nanti micro teachingnya fokus pada 5 tahap itu aja. Siapa saja? Nanti coba saya pilih salah satu ya dari peserta yang insyaallah ya. Baik, selanjutnya saudara-saudara. Nah, ini tadi sudah saya ajarkan ya teman-teman ya. Kalau di halaman 1 di Praga jilid 1 berarti tidak ada namanya apersepsi, betul ya? Apersepsinya bismillah. Ya. Apersepsinya tidak ada, hanya bismillah di apersepsinya. Kalau di hurufnya tidak ada karena hurufnya materinya baru semua, betul ya? Bagaimana cara mengajarkan huruf? Dengan tempo selambat-lambatnya, gitu ya. Anak-anak perhatikan, ini dibaca A, ini dibaca A, gitu ya. Nah setelah itu penanaman konsep ada pemahaman konsep. Pemahaman konsep ditunjuk huruf yang sama. Ya, sesuai ya, ditunjuk huruf yang sama. Dan setelah ditunjuk huruf yang sama, lanjut masuk ke keterampilan. Keterampilan adalah mencontohkannya, cara membaca, cara mengajarkannya. Contohkan sebaris 2 baris, atau kalau kita lagi baik contohkan semuanya 1 halaman misalkan gitu. Dicontohkan, dan mencontohkan itu tidak diikuti sama anak-anak ya teman-teman ya. Contohkan secara utuh lalu anak-anak baru baca. Baik, sekarang kita akan masuk ke halaman 3 Ustaz insyaallah. Oke, sebelum kita masuk ke situ, dari tahapan tahfidz, kira-kira ada yang masih perlu dikuatkan nggak teman-teman? Selesai. Tahfidz, praktek ya, kita praktek ya. Oke, saya mau coba jadwal kelompok saya selang sini. Terus saja, nanti perhatikan. Saya mau coba mengajar kelompok saya, kelompok ini, supaya kelompok ini itu. Ini kelompok apa namanya saja? Khadijah. Oke. Sejak menjadi murid nanti saya jadi gurunya. Kita praktek teman-teman. Apa? Di tahapan yang pertama apa teman-teman? Pembukaan. Pembukaan apa artinya teman-teman? Bukan, membuka kelas. Ya, membuka kelas. Oke, baik, kita coba. Saya akan coba praktek satu-satu ya, satu tahapan. Nanti baru teman-teman praktek. Baik anak-anakku, silakan dirangkai bukunya. Ditutup bukunya, ya, bukunya ditutup. Ini namanya falsafah pengkondisian, ya. Dirapikan dulu anak-anaknya, gitu ya. Yang belum pakai bedak, pakai bedak dulu kan. Namanya dirapiin. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Good. Anak-anak ya, kita baca doa. Bacanya basmalah saja. Yuk, 1, 2, sikap berdoa. Lupa aku. Oke, saja mengisi doa yang mungkin anak-anak ya. Silakan Ananda Nita, nih wakili doanya. Sikap berdoa guys. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Namanya tahapan apa teman-teman? Pembukaan. Isinya apa? Pembuka salam, tanya kabar, doa. Bisa ya? Lanjut ke tahapan kedua, namanya apersepsi. Anak-anak kemarin kita sudah menghafal surat An-Nas dan Al-Falaq.
Yuk kita baca lagi sebelum nanti kita menghafalkan surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Kita baca bersama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Anggap selesai sampai An-Nas. Saya singkat ya teman-teman ya. Nah, itu namanya tahapan apa teman-teman? Persepsi. Persepsi. Namanya persepsi. Apa itu persepsi? Murojaah. Pengulangan materi yang sudah diajarkan. Lanjut, sekarang masuk ke tahapan berikutnya, namanya tahapan apa? Penanaman konsep. Baik anak-anak, sekarang Ustaz akan ucapkan unzur ilal ustaz. Coba yuk, katakan, lihat ke ustaz. Unzur ilal ustaz. Lihat ke Ustadz. Lagi, unzur ilal ustaz. Lihat ke Ustadz. Good, kita baca ta'awudz basmalah sama-sama. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan dan bisa bacakan ayat 1. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Di sana? Coba Iman, di sana? Good, baca 1, 2, 3. Qul Huwallahu ahad. 2. Huwallahu ahad. Keren, Masya Allah. Baik anak-anak, sekarang Ustaz tambahkan ayat 2. Allahus Samad. Allahus Samad. Bisa? Mudah, yuk 1, 2, 3. 2. Yuk, ini namanya tahapan apa teman-teman? Penanaman konsep. Konsep. Sekarang pemahaman konsep. Ya, pemahaman konsep kita gabungkan 2 ayat itu. Baik anak-anak, sekarang Ustaz akan gabungkan 2 ayat itu. Nah, perhatikan, Ustaz akan baca 2 kali. Nanti kalian ikuti 2 kali. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Baca bersama 2. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Masya Allah, keren. Itu namanya tahapan apa teman-teman? Penanaman konsep. Pemahaman konsep. Pemahaman Betul. konsep. Ingat-ingat ya, bagaimana caranya ya teman-teman ya. Selanjutnya ada tahapan apa lagi? Keterampilan. Rumusnya gimana? 5, 10, 5. Kegiatan 5, 10, 5. Setiap kegiatan ditanyakan ke anak-anak gitu ya teman-teman ya. Kegiatan 5 ditanyakan sudah ada yang hafal belum? 10 tanyakan sudah ada yang hafal belum? 5 tanyakan lagi sudah ada yang hafal belum? Kalau dalam kegiatan 5 pertama anak-anak sudah hafal, selesai tahfiz saja. Mau kita contohkan yang mana nih? Yang langsung hafal atau yang sampai selesaikan sampai 20? Langsung hafal ya? Jajal ya? Baik anak-anak, sekarang kita baca kembali bersama-sama. Yuk bersama-sama Ustaz yuk. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tambah lagi sayang. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lebih keras. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Terakhir. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Alhamdulillah. Anak-anak sudah hafal? Jawab. Jadi anak-anak sudah hafal? Oke, alhamdulillah. Berarti Ustaz dan saya langsung evaluasi ke tahapan berikutnya, yaitu Evaluasi. Nah, kita baca. 1, 2, 3. Masya Allah, bagus nilainya A+ gitu ya. Sebut ya. Neng, Nisa baca. Bagus.
bagus, masya Allah nilainya A gitu. Tapi kalau anak-anak pastikan bacaannya, kalau Ustaz saja mah gampang ya. Kalau anak-anak tuh harus dipastikan bacaannya betul dulu Ustaz ya. Terus satu, namanya Neng Desi ya. Neng Desi baca terus, Neng Indah terus sampai selesai. Pokoknya sampai neng yang selesai dah begitu ya. Satu selesai itu tahapan tahfiznya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Insya Allah mudah ya. Dan sekarang kita lanjutkan ke tahapan yang kedua, yaitu diperagat ya. Hari ini kita akan masuk ke materi Jahafo. Berarti kalau di sini halaman 3, persepsinya sampai dari halaman berapa teman-teman? 1, Halaman 1 sampai 2. Baik, sekarang kita masuk ke peragat. Tapi mohon izin, saya pastikan dulu teman-teman di proses tahfiznya tidak masalah ya. Sudah paham ya? Oke. Kalau nggak paham nanti tanya. Baik anak-anak, kita baca basmalah bersama. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ini 3 baris. 1, 2, 3. Bagus. Yang ini 1, 2, 3. Oke, masya Allah. Ini namanya tahapan apa saja? Persepsi. Persepsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke penanaman konsep. Bagaimana penanaman konsep caranya? 3 bahasa ibu tadi praktekin ya teman-teman. Direct, repetition, dan affection. Oke. Langsung diulang-ulang dan berikan ujian. Anak-anak perhatikan saya. Sekarang kita akan mempelajari huruf baru ya kan? Nah, perhatikan di sini Ustaz tunjuk. Ini dibaca ja. Apa nak? Gitu ya. Ini dibaca ja, itu namanya direct. Ya Ustaz ya. Enggak usah kita ajarkan, nah ini yang kayak bebek titiknya di tengah namanya ja gitu. Dulu kita ajar begitu ya. Betul ya? Coba itu kayak bebek, mana dari bebek? Gitu kan. Terus juga ada juga kalau anak lupa huruf ini, mau coba dong. Yang tadi saya katakan tuh, kakak saya kalau ngajar itu, soalnya lo kuncok, jajan maksudnya ja, begitu. Kagak nyambung kan ya? Banyak banget tuh liternya. Apa endel-endel, padahal cuma mengucapin ja doang. Nah, Kalau lidah di tengah Ustaz? Hah? Kalau lidah di tengah Kira-kira nyambung nggak gitu? Oh, gitu. Enggak saja. Anak-anak lidahnya di tengah. Emang di tengah mana sih saja? Gitu ya. Gitu saja. Akhirnya jadi kalender tuh saja. Ini anak-anak perhatikan. Lidah tuh dibagi 4. Ujung lidah, tengah lidah, sama pangkal lidah. Sama tepi lidah. Habis waktu kita tuh jelasin itu yang anak-anak kagak paham begitu. Padahal yang dibutuhkan anak-anak cuma mengucapkan dan melihat. Begitu kan ya saja. Setelah kita ucapkan, anak-anak ucapkan. Begitu ya saja. Jadi direct, yaitu anak-anak perhatikan saya, ini dibaca ja. Apa nak? Ja. Lagi. Ja. Tambah lagi. Kelompok ini. Ke tengah-tengah. Yang ini. Bersama-sama. Ya, masya Allah pintar. Nah, saya tanya sekarang di sini ada berapa penanaman konsep? 3. 1, 2, atau 3? 3. Berarti bolak-balik ya teman-teman ya. Setelah ja, pemahaman. Tadi kita tanamkan sudah. Oke anak-anak, baca yang Ustaz tunjuk 1, 2 mulai. Ini. Tunjuk saja yang banyak ya. Pokoknya yang sama hurufnya ini gitu ya. Nah setelah itu baru masuk ke apa ini namanya? Ha. Bukan penanaman konsep. Kan itu dari bawah ya. Dari bawah kita ke atas lagi. Penanaman, pemahaman. Oh iya, penanaman, pemahaman. Oh. Gitu ya, paham ya? Tanemin, pahamin. Tanemin, kasih paham. Tanemin lagi, kasih paham. Begitu. Kalau udah 3 dikasih paham, insya Allah 3 ditampilkan. Paham ya? Oke, sekarang kita penanaman lagi. Anak-anak perhatikan, ini dibaca ha. Apa nak? Lagi. Nah, prosesnya tambah lagi, lebih keras, tambah lagi yang ini sama ya, gitu ya.
ya. Oke, anak-anak tunjuk, tunjuk. Ustaz tunjuk, silakan dibaca. Ini dibaca apa? Dua. Haha. Ini. Good, masya Allah, pinter banget. Masya Allah. Nah, lanjut ke atas lagi, namanya apa saja? Penanaman konsep. Awas bilang kok. Ya, ini namanya penanaman konsep, masya Allah. Caranya sama. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ada yang mau ditanya? Ada? Alhamdulillah. Gimana saja? Hukum-hukumnya? Belum. Belum saja. Iya, untuk kadar anak-anak Itu buat dewasa. bukan hukum saja. Karena memang dia tidak pernah hukum. Disayang-sayang mulu. Iya. Nanti Dipuji-puji saja mulu. dia paham bagaimana cara membaca, baru dikenalkan ini hukumnya ini. Nah. Belum. Iya. Iya saja, terima kasih. Kalau dewasa iya. Kalau bumi itu tadi bahasanya direct, langsung saja ucapkan. Tadi kayak kita bahasa ibu ke anak begitu saja, ucapkan secara langsung. Jadi saudara-saudara, materi itu belakangan di bumi. Yang penting anak-anak bisa paham baca, keenam huruf bisa baca. Sekarang saya kasih tahu, coba saya tanya saudara-saudara. Kira-kira kebutuhan anak sekolah itu, ya, dalam belajar kebutuhannya membaca atau menghafal? Membaca. Baca ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pernah belajar itu dari Syekh dari Mesir itu, dia bilang begini, hak Quran itu cuma 5 saudara. Yang pertama itu mendengar, yang kedua itu membaca, yang ketiga itu mentadaburi, yang keempat baru menghafal, yang kelima baru mengamalkannya. Begitu. Jadi hak anak-anak bukan dijelaskan ini langit-langit ya nak, langit-langit mana ustazah, kita nggak paham gitu. Atau misalkan ini karena kita sudah ikut PTT misalkan gitu ya. Nah ini sifatnya rihwa, ini sifatnya itbaq. Apa itu ya buat bocah? Nggak paham begitu. Jadi karena memang sifatnya anak dituntut untuk bisa membaca, ucapkan secara langsung saja. Tujuan ibu mengajarin anaknya bicara itu supaya bisa komunikasi sama kita kan? Apakah pakai teori saja?